Inovasi yang saya bawa sampai saya terpilih untuk diutus ke Jakarta mewakili Nusa Tenggara Timur, itu saya beri judul Sobat ASI. Namanya itu Kak Smart, sistem manajemen Smart. Sistem manajemen aplikasi mandiri terpadu dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan di Puskesmas Siko, tempat saya bekerja. Daripada kita capek-capek kasih tablet EV atau tablet tambah darah, mending makan sorghum. Zat besinya tercukupi. Dibiasakan makan sorghum ya. Dibiasakan makan sorghum. Yang paling booming tersebut itu namanya, kami bikin sebuah komunitas yang namanya itu komunitas Ojek Kesling. Ojek Kesling. Jadi Ojek Kesling itu kepanjangannya tersebut operator jamban edukatif dan kreatif. Pak, belum lama ini Kementerian Kesehatan kan menyelenggarakan, memberikan penghargaan nih buat para tenaga kesehatan teladan. Kalau nggak salah ada berapa totalnya? 258 dan itu terbagi. Untuk penghargaan itu siapa aja, Pak? Untuk tenaga kesehatan di Fasiankes yang pemerintah, ada yang non pemerintah, dan kader berprestasi. Oke, nah ini Bapak duo yang mewakili tenaga kesehatan teladan ini, Pak Albertus Kobarfo. Saya panggilnya Pak Abe ya. Pak Abe dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, Kabupaten TTU. Kabupaten Timur Tengah Utara. Ini dengan Pak Feby Regista. Saya panggilnya Pak Feby. Saya mau tanya nih satu-satu sebenarnya, nggak interview sih, mau ngobrol aja. Pak Abe, sebenarnya apa sih inovasi yang Bapak bawa dari Nusa Tenggara Timur sampai akhirnya tuh bisa kepilih nih sampai ke Jakarta? Inovasi yang saya bawa sampai saya terpilih untuk diutus ke Jakarta mewakili Nusa Tenggara Timur, itu saya beri judul Sobat ASI. Sobat ASI. Ini pas banget, kita belum lama ini ada Pekan ASI juga. Gitu, jadi pas banget dengan Sobat ASI ya. Itu kalau boleh tahu apa tuh panjangannya? Sobat ASI itu sorghum bantu atasi stunting. Sorghum bantu atasi stunting. Berarti memang fokusnya itu untuk mengatasi stunting. Sorghum itu apa ya? Kalau boleh tahu, mungkin teman-teman di rumah ada yang belum tahu nih sorghum itu sebenarnya apa sih? Sorghum itu sebangsa serelia, satu kelas dengan gandum, yang ada di masyarakat itu pangan lokal yang ada di salah satu kecamatan di Kabupaten Timur Tengah Utara yang sangat bermanfaat sebenarnya untuk si stunting itu sendiri. Kok bisa Pak Abe kepikiran mau ngatasin stunting di sana? Emang gimana kondisi stunting di NTT itu? Ya awalnya karena stunting ini dari tahun ke tahun naik terus. Pada tahun 2018 setelah kita melakukan kegiatan operasi timbang, itu angka stuntingnya berada di 60%. Tapi di tahun 2019 itu dia meningkat ke 71,3. Di situ saya merasa tertantang. Ini kira-kira bisa nggak ini saya turunin stunting di Kecamatan Bikomi Utara. Awalnya kita buat PMT, tapi stunting nggak turun-turun. Sebelum adanya Sobat ASI ini ya? Sebelum adanya Sobat ASI. Mulai saya berpikir, bagaimana caranya untuk menurunkan stunting ini. Awalnya kan di desa itu saya sering kumpul sama orang tua di situ, cerita-cerita saya tanya, ini kenapa yang angkatan kelahiran tahun 80-an ke atas ini sampai sekarang ini kok jarang sekali ada yang tinggi-tinggi, karena memang orang tua kita yang dulu itu orangnya tinggi-tinggi besar, badan besar tinggi-tinggi. Saya tanya, makanya apa sih dulu? Terus cerita dari beberapa orang tua di situ, bahwa dulu makanan kami setiap hari itu yang ini, sorghum itu. Kalau di kampung itu namanya buka. Nama lokalnya itu buka. Itu sorghum. Setiap hari mereka makannya itu. Makan sorghum. Ada satu pangan lokal yang saya rencana nanti angkat lagi, itu jewawut. Itu juga ada di tempat ini. Jewawut, sebangsa serelia juga. Itu kandungan gizinya sangat tinggi. Dari situ saya mulai berpikir, berarti sorghum ini ada nilai tambah untuk peningkatan tinggi badan. Saya mulai searching di Google, cari-cari literatur mengenai sorghum ini. Ternyata saya lihat kandungan gizinya kok bagus sekali. Dari proteinnya sendiri itu dibandingkan dengan beras itu 11:7. Di nilai kalsiumnya
dia 28/6. Tinggi, hasilnya kan tinggi dari beras. Untuk zat besinya 4,40, di berasnya 0,80. Wow. Ini sangat bagus untuk ibu hamil. Daripada kita capek-capek kasih tablet FE atau tablet tambah darah, mending makan sorghum. Zat besinya tercukupi. Dibiasakan makan sorghum ya. Dibiasakan makan sorghum karena memang dulunya mereka makannya itu. Kita cobalah aplikasikan ke anak-anak yang sekarang ini gitu. Jadi saya mulai berpikir coba diolah ini sorghum jadi makanan yang bergizi bagi. Itu berapa lama Pak? Ini udah mulai kapan riset gitu sampai akhirnya hari ini bisa hadir ke Jakarta? Saya mulai itu di tahun 2019. Oke, berarti sekitar 3 tahun ya? 4 tahun? 4 tahun mau masuk 5 tahun. 4 tahun, 5 tahun, sampai akhirnya dan di tahun 2023 lah terpilih inovasinya ini ya, sebagai tenaga kesehatan teladan ya. Kita sebentar dulu ya, Pak. Sekarang kita ke Pak Feby nih. Pak Feby, kalau tadi Pak Abe ini membawa inovasi untuk mengatasi stunting. Nah, kalau Pak Feby sendiri nih, mungkin biar yang di rumah juga tahu ya, kira-kira inovasi apa sebenarnya yang terpilih dari Kementerian Kesehatan sampai akhirnya Pak Feby bisa hadir di sini ngobrol-ngobrol bareng kita. Boleh diceritakan? Baiklah Kak, perkenalkan nama saya Feby Regista dari Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Jadi inovasi yang saya bawa ini adalah yang namanya itu Kak Smart, sistem manajemen, sistem manajemen aplikasi mandiri terpadu dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan di Puskesmas Siko, tempat saya bekerja. Jadi sistem aplikasi ini saya bikin secara mandiri. Jadi saya sendiri kembangkan aplikasi ini berdasarkan data-data permasalahan kesehatan lingkungan yang ada di Puskesmas Siko. Memangnya apa Pak permasalahan kesehatan lingkungan yang ada di daerah Bapak sampai akhirnya tuh Bapak kepikiran gitu kok mau bikin aplikasi ini dan meng-apply lah istilahnya ya untuk menjadi inovasi di tenaga kesehatan teladan ini? Salah satu aplikasinya itu ada Semantik. Semantik. Satu rumah, satu juru pemantau jentik. Terus ada aplikasi digitalisasi klinik sanitasi, terus ada aplikasi pendataan sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi aplikasi ini setelah dibuat untuk pengembangan tersebut sudah di-upload di Play Store. Jadi masyarakat bisa mendownload sendiri dan memanfaatkan aplikasi tersebut. Ini hanya wilayah Bapak saja atau seluruh Indonesia ini udah bisa mengakses? Karena sudah terupload di Play Store, otomatis sudah bisa diakses oleh semua yang menggunakan smartphone aplikasi tersebut itu ya. Aplikasi tersebut. Terus kelebihannya lagi, aplikasi ini memang sudah mendapatkan dukungan. Salah satunya itu dukungan dari Dinas Kesehatan dan Kota Ternate sendiri. Sehingga dalam pengaplikasiannya tersebut, aplikasi ini sudah dipakai oleh Dinas Kesehatan, sehingga cakupannya juga sudah luas. Lebih luas ya. Memang yang penting itu ya Pak ya. Kita punya inovasi, didukunglah sama pemerintah setempat. Akhirnya jadilah boom gitu. Intinya bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Nah Pak, kalau saya mau ke Pak Abe nih, tadi dari Sobat ASI tadi, dengan Bapak mengaplikasikan itu ke masyarakat, sampai saat ini impact-nya apa? Dampaknya apa tuh? Apakah sudah kelihatan penurunan stunting-nya? Untuk penerapan inovasi Sobat ASI ini, karena kita kembali ke tadi di 2019 yang 71,3% itu, dengan berjalannya tahun, inovasi ini tetap dijalankan di tahun 2022, itu kita sudah berada di posisi 19,5%. Untuk keadaan tahun 2023 di bulan Agustus ini, kebetulan hasilnya sudah ada, itu sudah kita di posisi 17,3%. Lumayan ya Pak ya, dan salah satunya ini berkat inovasi Bapak nih pastinya ya. Sobat ASI itu sendiri. Sobat ASI. Kalau Pak Feby gimana nih? Kalau dari Kota Ternate sendiri Kak, itu kan kami dari aplikasi tersebut, yang paling booming tersebut itu namanya kami bikin sebuah komunitas yang namanya itu komunitas Ojek Kesling. Ojek Kesling. Jadi Ojek Kesling itu kepanjangannya tersebut operator jamban edukatif dan kreatif. Jadi kami menggunakan aplikasi untuk melakukan pendataan tentang 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi semacam ojek online gitu atau gimana? Seperti ojek online, tapi kami datang tersebut memberikan edukasi berupa 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat. Door to door. Door to door. Berarti menjemput bola. Gitu ya. Jadi dengan pakaiannya pun juga pakaian seperti ojek sendiri Kak. Gitu. Jadi masyarakat jadi lebih open minded, terbuka. Untuk kami datang mereka lebih terbuka untuk menyambut begitu. Karena kami dengan kostum yang menarik dan unik,
cara kami untuk mensosialisasikan tentang 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat. Dengan program tersebut kami sudah dapat mencapai yang awalnya untuk stop buang air besar sembarangan tersebut cuma 60% ke bawah capaiannya. Di tahun ini kami sudah mencapai 91%. Setiap kelurahan yang ada di Kota Ternate tersebut sudah stop buang air besar sembarangan. Dan kemarin kami sudah mengajukan untuk Kota Ternate Sehat, dan alhamdulillah saat ini sudah masuk pada tahap verifikasi. Kota Ternate Sehat. Dan itu tingkat apa tuh Pak? Itu sudah tingkat Wiwerda. Wiwerda. Oke. Kalau di kita kan kadang tuh ada namanya Jumantik, kita door to door ya, menjemput lah ibaratnya, mengecek bak mandi keluarga. Kalau ini kita memberikan edukasi soal sanitasi dan juga jamban sehat gitu ya. Seberapa besar memang permasalahan soal sanitasi ini di wilayah Bapak? Kalau masalah sanitasi ini memang menjadi masalah yang penting karena berhubungan juga dengan stunting dan berhubungan juga dengan penyakit yang lainnya juga. Jadi kami ini bagaimana kami turun ke lingkungan, terus memberikan edukasi, terus pemicuan kepada masyarakat, sehingga tentang kesehatan lingkungan ini bukan cuma memberikan sosialisasi saja, tapi masyarakat menjadi sadar bahwasanya kesehatan lingkungan tersebut menjadi penting dan masyarakat ikut pada bagian untuk memperbaiki kesehatan lingkungan itu sendiri. Memang betul sih Pak ya, penting itu promotif, preventif, kita memberikan edukasi ke masyarakat-masyarakat soal bagaimana hidup sehat, termasuk salah satunya dengan inovasi-inovasi yang Bapak bawa sampai akhirnya bisa terpilih menjadi tenaga kesehatan teladan. Nah kalau saya boleh tahu nih Pak Abe, ini udah berapa kali mengajukan aplikasi ini sehingga akhirnya terpilih menjadi tenaga kesehatan teladan di tahun ini? Untuk aplikasi inovasi Sobat ASI ini, karena sudah dimulai sejak tahun 2019, beberapa tahun ke belakang itu memang saya ditawarkan untuk maju untuk ikut seleksi tenaga kesehatan teladan, tapi saya bukannya ragu, tapi karena memang hasil yang dicapai itu belum terlihat. Jadi ntar dulu deh nih, gitu ya. Ntar dulu nih kita lihat hasilnya dulu, gitu. Kerja dulu biar kelihatan hasilnya udah oke, baru deh pede maju ke depan. Ya. Biar ada hasil gitu. Berarti dari 2019 sampai akhirnya baru di 2023. 2023 baru maju. Baru maju dan terpilih lah ya, ada di sini ya. Kalau Pak Abe gimana Pak? Apakah ini yang udah kesekian kalinya? Kalau saya sendiri Kak, itu di awalnya tersebut di awal dari Nusantara Sehat, karena saya itu kan alumni Nusantara Sehat. Oh berarti latar belakangnya itu Nusantara Sehat? Ya, latar belakang saya dan Nusantara Sehat yang mengabdi di Halmahera Barat. Setelah itu saya coba ikut tes di Kota Ternate. Terus apa yang saya pelajari sebelumnya saya coba aplikasikan di tempat tugas saya yang baru. Ini menarik nih, berangkat dari Nusantara Sehat. Aslinya dari mana Pak Febi? Aslinya saya dari Sumatera Barat. Sumatera Barat, merantau? Merantau itu berarti merantau dari tahun berapa itu Pak? Nusantara Sehat? Dari tahun 2017 sudah merantau. Itu gimana tuh Pak cara meyakinkan ke orang tuanya Pak? Kalau di Padang, Sumatera Barat itu memang adatnya tersebut memang sudah terkenal yang namanya merantau. Kalau sudah dewasa biasanya mereka sudah merantau ke tempat lain untuk mencari ilmu atau bekerja seperti itu. Apa yang membuat Pak Febi itu mantap untuk mengabdi kepada masyarakat di industri kesehatan ini? Kalau menurut saya, dimanapun kita bekerja, kita harus bisa memberikan manfaat yang lebih terhadap apapun, mau pekerjaan apapun dan mau profesi apapun. Dan menurut saya, dimanapun kita berada, yang namanya Indonesia, kita tetap Indonesia. Mau saya orang Sumatera Barat, harus mengabdi di wilayah timur, jadi itu tidak jadi permasalahan. Menurut saya juga ikut membantu bagaimana kita membantu wilayah tempat yang terpencil atau wilayah sangat terluar, bagaimana kita membantu sumber daya kesehatan yang ada tersebut supaya tercukupi dan pelayanan kesehatan tersebut bisa merata. Yang penting bermanfaat untuk orang sekitar ya Pak ya. Kalau Pak Abe sendiri ini berangkat dari Nusantara Sehat juga kah di zaman dahulu atau gimana nih Pak Abe? Sama nggak kayak Pak Febi? Kalau saya sejak tamat D3 ikut tes PNS, syukurlah lolos jadi pegawai negeri sipil di tahun 2000. Oh tahun 2000. Jadi sudah sekitar 23 tahun ya Pak ya mengabdi di dunia kesehatan. Itu bertahun-tahun pasti banyak banget itu ya.
apa sih tantangan-tantangan, kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman yang menarik, yang baik maupun buruk. Mungkin boleh diceritakan sedikit kali Pak Abe. Kalau di wilayah Pak Abe tuh pengalaman yang paling mengesankan mungkin? Untuk di wilayah saya yang mengesankan itu kita bisa melayani orang dan orang itu sehat. Terutama anak-anak kalau bergerak aktif kita rasa senang. Walaupun itu bukan anak kita, tapi kita merasa tertantang untuk bangsa ini sehat. Orang saya tenaga gizi saya sehat, terus anak-anak tidak sehat ya. Nanti apa yang membuat Pak Abe merasa, oh ya saya harus membuat anak-anak lain sehat? Ya karena kita ini satu bangsa. Oke. Indonesia kita satu sehat, semua harus sehat. Luar biasa. Daripada yang lain sehat, yang lain sakit ya. Saya rasa kurang bagus ini. Sisi kemanusiaan. Iya, sisi akhirnya kemanusiaan, ya. Pada akhirnya membawa Pak Abe mengabdi bertahun-tahun dan untuk dunia kesehatan ini menjadikan masyarakat Indonesia lebih sehat ya Pak ya. Kalau tantangan yang paling banyak di sana, yang pertama itu kita masalah air bersih. Air bersih? Air bersih ya, karena kita mau ajak masyarakat untuk keluar dari masalah kesehatan, tapi air bersih ya, susah di sana. Karena pengeluaran terbesar di tempat kerja saya itu air. Air bersih. Yang kedua itu akses ke lokasi-lokasi untuk ke daerah-daerah terpencil itu gimana itu Pak Abe? Karena saya di tempat kerja saya itu ada 9 desa, itu ada 4 desa itu yang bisa dijangkau aksesnya mudah. Tapi yang 5 desa itu ya agak sulit, apalagi kalau di musim hujan. Musim hujan itu treknya, jalurnya terkadang tidak bisa terjamah oleh kendaraan. Kalau kita tidak semangat melayani, pasti tidak ke sana. Pasti kan mengalami lah ya, apalagi sudah 23 tahun terjun di dunia kesehatan. Nah itu pasti fase-fase mungkin di depan kita melayani orang tuh pasti terlihat bahagia. Pasti kan di dalamnya juga kita kadang lelah, capek. Itu gimana tuh Pak Abe ngatasinnya? Ngatasinnya ya saya kebetulan suka nyanyi juga, jadi kebanyakan hibur diri dengan aktif di komunitas menyanyi, jadi menghibur diri, mencari kesukaan diri sendiri ya, untuk menghibur supaya kerja juga bisa lebih fresh lagi gitu ya. Kalau Pak Febi ini jauh dari keluarga, rindu kan pasti sama keluarganya? Kalau rindu memang rindu. Pasti dong, apalagi udah berapa tahun nih? Kalau ini sudah berapa tahun itu dari 2017? Iya. Dari Nusantara Sehat sampai akhirnya sekarang sudah berkeluarga sekarang di Ternate. Gimana itu Pak, rindu sama keluarga yang di rumah, kampung halaman? Rindu gak, tapi mungkin karena sudah terbiasa mungkin merantau. Terus kan sekarang sudah dikasih kemudahan juga kayak komunikasi bisa lewat video call dan lain-lainnya. Ya, dengan berbasis elektronik tadi ya. Tidak hanya dunia kesehatan, kita pun mau komunikasi juga lebih mudah. Oke, Bapak mungkin ada yang mau disampaikan, salam-salam untuk keluarga di NTT? Salam untuk keluarga, tetap semangat, kita tetap melayani dengan hati, karena bangsa ini adalah kita bersama. Boleh minta 1-2 permintaan? Boleh, boleh dong. Saya mendengarkan. Ya. Ini bukan keluhan sih, tapi ya sedikit masukan. Kalau bisa kami yang di daerah perbatasan, terutama yang sudah mengabdi, kalau saya sudah 23 tahun, tapi yang namanya tunjangan kinerja lah, TPP apa segala macam itu hanya sekedar dengar saja, tapi untuk merasakan ini belum pernah merasakan. Tapi itu bukan menjadi hambatan untuk semangat kerja itu jadi turun. Tapi ya kalau bisa kami diperhatikan di perbatasan, karena kita melayani bukan hanya melayani masyarakat Indonesia saja. Beberapa masyarakat di Timor Leste yang kalau sakit butuh pelayanan itu biasa mereka nyebrang ke puskesmas, kita melakukan pelayanan. Artinya tidak memandang siapapun ya Pak ya, siapapun yang memang dia adalah saudara kita, keluarga kita pun kita bantu siapapun dia ya Pak ya. Terus 1-2 permintaan lagi, kemarin kan kalau untuk air bersih kan saya sempat minta kalau bisa di sana sumur bor atau pengadaan tangki kayak untuk
mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat, karena memang di sana air bersih agak susah. Terus saya punya rencana, satu impian yang saya mau untuk diwujudkan itu, saya ingin membuat biskuit sorghum. Wow, jadi sorghum tapi berbentuk biskuit. Berbentuk biskuit karena banyak remaja putri di sekolah-sekolah kalau kita buat bubur atau nasi, mereka tidak mau makan. Kurang karena memang ya. dari kecil tidak dibiasakan makan itu, jadi lidahnya tidak suka dengan sorghum. Jadi saya termotivasi untuk buat biskuit sorghum difortifikasi dengan serbuk kelor. Itu rencana saya. Oh, dikombinasi dengan kelor itu tadi? Dan daun kelor, serbuk kelor. Kebetulan di sana juga sudah ada industri kecil yang membuat serbuk kelor itu. Kalau bisa saya cukup disediakan sarana prasarananya. Kalau bahan lokalnya ada, sehingga semacam alat untuk buat tepung, untuk kupas kulitnya, itu mungkin bisa dibantu. Semoga setelah ini, setelah disuarakan, bisa dapat realisasikan ya Pak ya. Dan tentunya pasti mendapatkan dukungan dari pemerintah tentunya ya. Kalau Pak Feby nih, ada nggak pesan yang mungkin ingin disampaikan, mungkin untuk keluarga, kalau untuk pesannya kampung halaman? Pesan ucapan terima kasih kepada keluarga sendiri, kepada keluarga yang di kampung, atau kepada istri yang di rumah, terus anak. Terima kasih, mungkin sudah kesabaran mereka memberikan saya juga peluang untuk dapat bekerja lebih, begitu. Terima kasih. Terus saya juga mau berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, pemerintah Kota Ternate, Dinas Kesehatan Kota Ternate, puskesmas tempat saya bekerja, termasuk kepala puskesmas, ibu KTU, dan semua staf di puskesmas tersebut yang sudah membantu. Yang mana bahwasanya inovasi yang mungkin kami bikin ini tidak akan jadi apa-apa tanpa bantuan dan dukungan dari teman-teman yang lain juga. Jadi terima kasih kepada yang telah membantu. Semoga inovasi ini dapat dikembangkan lagi ke depannya menjadi lebih baik lagi. Baik, kita juga semoga berdoa ya, kita harapkan semua inovasi-inovasi yang dari tenaga kesehatan teladan kali ini bisa dicontoh oleh wilayah-wilayah lain ya, untuk mengaplikasikan dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat. Oke, kalau gitu saya Nita Marli pamit undur diri, dan Pak, saya Albertus Purbavo, Feby Regista. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya.